Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita dalam ibadah online hari ini, karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Siapkan hati dan jiwa kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, mari semua memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupku. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Dapat berterima kasih kepada Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan, firman yang ajaib itu, firman yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Termulia di
sebagaimana kami ada semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan mengurapi hamba-Mu, urapan Roh Kudus-Mu dari surga. Urapan yang sama buat kami semua jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berjumpa kembali sekalipun lagi sekali hanya melalui layar kaca Saudara. Tapi dimanapun engkau berada, saya yakin engkau ada dalam keadaan baik karena Tuhan pemelihara kita, tetap memelihara kita sesuai dengan iman kita tentunya. Dengan puji-pujian yang sudah kita naikkan tadi, kiranya hati kita tetap terjaga dalam keadaan sukacita, berpengharapan, karena hanya itulah yang kita punya. Setelah banyak hal mungkin bisa hilang dalam masa-masa ini, tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah sukacita dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membawakan lagi firman Tuhan, masih tentang berkat Musa kepada suku-suku Israel, yang dapat menjadi cerminan dan pembelajaran iman kita di masa sekarang dalam menjalani kehidupan kekristenan kita tentunya. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-24, kita akan melihat tentang Asyer sekarang. Apa yang Musa ucapkan tentang Asyer ini untuk masa depan mereka. Ulangan 33 ayat 24 tertulis, tentang Asyer ia berkata, "Diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu." Asyer adalah anak yang dilahirkan bagi Lea, walaupun bukan dari kandungan Lea, tetapi dari rahim Zilpa. Sebab begitulah memang cerita dari keluarga Yakub ini, sehingga kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian pasal 30, bagaimana Asyer ini dinamai oleh ibunya, maka di dalam Kejadian 30 ayat yang ke-12 dan yang ke-13 tertulis demikian, "Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyer." Kata berbahagia disebut dua kali, ditulis di dalam bahasa Ibrani dengan kata Osher. Itu sebabnya kata Osher inilah yang menjadi dasar pembentukan kata Asyer untuk menjadi nama anak kedua Zilpa yang dilahirkan bagi Lea untuk Yakub tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik untuk kita pelajari, menarik untuk kita renungkan, mengapa Lea mengucapkan satu kalimat, sebutlah ini kalimat doa, kalimat harapannya, kesaksiannya juga bahwa aku ini berbahagia, dan bahkan dia meyakini perempuan-perempuan lain pun akan memberi kesaksian bahwa ia berbahagia. Yang unik adalah kalau kita melihat kelahiran Asyer ini dilahirkan setelah Gad, maka kita pernah belajar Gad ini artinya mujur, keberuntungan. Maka dalam keberuntungannya atau sesedah keberuntungannya, maka Lea kemudian mengalami kebahagiaannya. Mungkin itu sebabnya ketika Yakub pun menaikkan doa yang juga mempunyai kategori doa nubuat, karena doa ini diucapkan untuk masa depan Asyer, maka tertulis dalam Kejadian 49 ayat yang ke-20, Kejadian 49 ayat 20, "Asyer makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja." Tentu tidak sembarang orang, saudara, yang dapat berada di lingkungan raja-raja, lalu bahkan dipercaya
menyediakan santapan bagi raja-raja. Tapi sebelum itu juga bahkan Yakub berdoa untuk masa depan Asyer ini, bahkan kiranya makanannya itu akan limpah dengan mewah. Jadi rupanya apa yang Lea harapkan, apa yang Lea ucapkan menjadi kesaksiannya tentang kebahagiaan, sangat berhubungan juga dengan doa nubuat Yakub bagi Asyer ini, bahwa kelak Asyer akan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjadi penyedia makanan bagi raja-raja. Karena memang makanan Asyer limpah mewah. Tapi saudara, jangan kemudian kita berpikir bahwa kebahagiaan itu harus dekat atau berhubungan dengan kemewahan. Bukan berarti kebahagiaan didasarkan dengan angka-angka atau dengan harta atau bahkan dengan segala macam benda yang berharga. Tidak. Tetapi bahwa kebahagiaan seperti yang juga menjadi harapan Yakub untuk Asyer ini adalah satu kelimpahan hidup. Bukan kemewahannya yang dititik beratkan, tapi kelimpahan. Dan bahkan kelimpahan itu dapat juga memberkati kelompok orang-orang yang juga mempunyai kehormatan. Maka kita bisa menarik satu kesimpulan awal. Kalau ada sekelompok orang atau bahkan mungkin segelintir orang, karena tidak banyak orang yang mempunyai kepercayaan seperti ini, bisa dekat dengan lingkungan raja, dipercaya menjadi penyedia santapan raja, tentu orang itu harus menjalani kehidupan yang tidak sederhana, saudara. Dan saya rasa saudara sepakat dengan saya bahwa untuk menjadi orang-orang yang dipercaya pun tidaklah sesederhana yang kita bayangkan, asal menjalani hidup, asal menikmati hidup, asal menumpang hidup di bumi. Tidak seperti itu. Jadi kalau kemudian Musa mengucapkan juga doa berkatnya bagi Asyer ini, Yakub sudah berdoa bagi Asyer. Sekarang Musa berdoa bagi Asyer. Karena begitulah juga suku-suku Israel didoakan. Pertama oleh ayah mereka Yakub, tapi kemudian juga oleh Musa. Maka kata diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Itu menjadi suatu harapan bahwa orang yang berhasil, bahwa orang yang berbahagia adalah orang-orang yang juga dicintai oleh saudara-saudaranya. Jadi dengan kata ini jelas sudah, yang saya maksudkan dengan kebahagiaan tidak lagi dititik beratkan kepada kemewahannya. Walaupun memang doa Yakub itu sepertinya menempatkan Asyer atau mengkhususkan Asyer, memanjakan Asyer mungkin sebagai orang-orang yang berkelimpahan, mewah. Tapi ini prinsip kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pertama, menjadi orang-orang yang berbahagialah. Menjadi orang-orang yang berbahagia, hiduplah untuk dicintai oleh orang lain. Hiduplah untuk dicintai oleh saudara-saudara. Ini tidak mudah. Dunia sekarang adalah dunia yang penuh dengan persaingan. Sehingga di dalam rumah pun keluarga tidak lagi dilihat sebagai anggota, sebagai hubungan kerabat yang dekat, sebagai teman bicara bahkan, tapi sebagai musuh. Tidak jarang bahkan rumah itu menjadi semacam neraka, penuh dengan roh persaingan. Dan pembunuhan di dalam rumah pun itu juga bukan hal yang sedikit atau berita yang sedikit kita dengar. Kalau merujuk kepada catatan Paulus kepada Timotius, satu perkataan kewaspadaan bagi Timotius. Paulus berkata bahwa dunia akhir zaman ini, ketika Paulus memetakan dunia penginjilan Timotius, dia berkata bahwa dunia akhir zaman ini adalah dunia yang egois. Dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak berpikir panjang. Tidak tahu berterima kasih.
Kalaupun ada orang yang menolong mengangkat hidupnya, termasuk itu bahkan keluarganya sendiri, menolongnya, mengangkatnya, kemudian memberi kesempatan untuk dapat menikmati pekerjaan dan berkat dan kehidupannya, itu justru dianggap sebagai pesaingnya. Jadi apa yang kita hadapi ini, saudara, sangat bertolak belakang dengan harapan-harapan dari orang-orang saleh ini. Jadi apa yang saya katakan juga sesuai dengan mengambil ayat doa Musa kepada Asyar. Kalau engkau ingin berbahagia, pertama usahakanlah engkau dicintai oleh saudara-saudaramu. Maka kalau kita hidup ingin dicintai, belajarlah lebih dahulu untuk mencintai saudara-saudara kita. Belajarlah lebih dahulu untuk menerima mereka, untuk mengampuni mereka, untuk bahkan mendukung mereka, untuk mengangkat mereka, untuk membantu memfasilitasi mereka apa saja. Kalau perlu kita menghidupkan mereka. Kita buat apa yang ada pada kita, kita berikan kepada mereka. Kalau kita yang berkelimpahan dan kita lihat saudara-saudara kita mungkin tidak ada dalam keadaan kelimpahan atau justru dalam keadaan kelimpungan, maka mari kita dukung. Pelan-pelan, dan saya percaya untuk orang-orang benar, Allah akan bekerja kepada orang-orang ini, kepada orang-orang yang kita dukung, yang kita bantu, untuk pada akhirnya mencintai kita, memperhatikan kita. Jadi ini bukan satu kodrat yang datang ketika seseorang bangun dari tidurnya. Bukan kodrat yang datang tiba-tiba ketika seorang terlahir dari rahimnya. Tapi perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan, saudara. Maka kalau engkau ingin berbahagia, hendaklah engkau menjadi kecintaan bagi saudara-saudaramu. Dan bagaimana caranya engkau dapat dicintai? Belajarlah mencintai saudara-saudaramu. Belajarlah mencintai orang lain. Belajarlah untuk menerima mereka. Tidak peduli apa yang mereka buat kepada kita. Dan tidak perlu kemudian menjadi sebuah pertimbangan tersendiri apakah kita akan membalasnya lebih buruk. Tidak penting itu. Tapi kalau engkau memang ingin dicintai, maka lakukanlah lebih dahulu apa yang engkau ingin orang buat bagimu, lakukanlah itu terlebih dahulu kepada orang lain. Lalu yang kedua, dari Asyar ini dikatakan, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Kata mencelupkan kaki dalam minyak, memang tidak semua negara, tidak semua bangsa memiliki tradisi ini. Tetapi kebanyakan yang terjadi di Timur Tengah, orang yang mencelupkan kaki ke dalam minyak, itu adalah orang yang pertama memang sudah menjadi simbol kemewahannya. Tapi yang kedua juga menjadi satu simbol dari kesiapannya untuk melayani orang lain. Jadi rupanya, saudara, secara kodrat mungkin saya katakan, bahkan sudah menjadi budaya beberapa orang, walaupun mungkin itu bukan budaya kita. Orang-orang yang mau melayani ini, atau orang-orang yang bersedia melayani, seringkali dekat dengan kata kelimpahan, kemewahan. Walaupun lagi sekali seharusnya itu tidak menjadi ukuran. Bukan karena kita memberi, kita sudah lebih dulu punya. Bukan itu juga seharusnya. Bukan kita membagi-bagi harta karena kita kebanyakan harta. Seharusnya pun bukan seperti itu juga. Tapi ini bicara tentang kelimpahan hati, kelimpahan rohani, berbelas kasihan. Walaupun mungkin bahkan kita tidak mempunyai sesuatu sebanyak orang lain yang kikir. Kita tidak mempunyai harta sebanyak orang lain yang kita anggap seharusnya bisa berbagi tapi tidak mau berbagi. Tapi kalau kita bahkan mau berbagi, kita mau memberi, kita mau memberi bahkan hidup kita juga, karena itu bentuk pelayanan sesungguhnya. Itulah yang disebutkan dengan mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Memang gambaran di dalam perjanjian baru tidak ada. Hanya yang mirip mungkin adalah ketika Yesus diminyaki kakinya oleh Maria dengan minyak yang mahal. Memang tidak ditulis di sana di dalam perjanjian baru dalam kitab Injil, apakah Yesus juga dicelupkan kakinya ke dalam minyak.
Hanya ditulis bahwa minyak yang disediakan oleh Maria ini diperuntukkan untuk meminyaki kaki Yesus. Tapi biasanya tempayan minyak itu dekat dengan kaki dari seorang yang akan diminyaki. Mungkin saja sempat dicelupkan, baru kemudian diseka. Jadi kita memang tidak memiliki data yang banyak. Tapi umumnya kata mencelupkan kaki itu ada dua hal. Pertama, ini tentu orang-orang yang berkelimpahan. Karena minyak itu mahal. Ini bukan minyak goreng, saudara ya. Bukan minyak-minyak biasa. Tapi memang bicara soal minyak mahal. Minyak yang berharga mahal. Minyak yang tidak gampang didapat oleh banyak orang. Lalu yang kedua adalah kesiapan untuk pelayanan. Dan saya seringkali merenungkan kenapa dua hal ini selalu hampir berhubungan. Orang yang melayani rata-rata orang yang mapan. Orang yang melayani, orang yang mau berbuat sesuatu, rata-rata adalah orang yang sudah mapan, diberkati. Jadi lagi sekali saudara, untuk melakukan pelayanan, jangan tunggu saudara harus kaya, jangan tunggu saudara harus mempunyai angka-angka, hitungan-hitungan angka untuk menghitung berkat, bukan itu. Tapi kelimpahan hati kita saja. Dan kalau kita tahu bahwa hidup kita ini pun sebenarnya adalah bukti dari kelimpahan kasih karunia Tuhan, maka seharusnya kita terdorong, tergerak untuk mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan kita. Lalu yang ketiga, apa yang kemudian menjadi doa berkat Musa untuk Asyer? Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Dan inilah ternyata yang juga menjadi dasar kebahagiaan itu, saudara. Kalau kita bisa menjaga bahkan orang lain. Kita mempunyai semacam pertahanan yang dapat menyertakan orang lain juga merasakan amannya. Pertama tadi bahagia adalah kalau hidup kita dicintai oleh sesama. Yang kedua bahagia itu kalau dengan kelimpahan hati kita. Dengan kelimpahan rohani, karena saudara menyadari hidup kita pun adalah bukti dari kelimpahan kasih karunia Allah. Kita melayani, itu pun adalah kebahagiaan. Yang ketiga adalah, kalau kita bisa turut juga menjaga kehidupan orang lain. Bukan berarti menjaga rumah mereka, bukan berarti turut mengambil bagian dalam menjaga pribadi mereka, bukan. Tapi juga turut menjaga kehidupan rohani mereka, turut juga mengawasi, menjaga, mensupport, membangun, meningkatkan juga rekan-rekan kita. Karena ingat tadi, bukankah kita juga ingin dicintai? Kita ingin orang juga menghargai kita, maka kita harus lebih dahulu berbuat sesuatu untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini memang bukan hal yang mudah. Tapi kalau kemudian kepada Asyer, Lea mempunyai harapan besar. Dia berkata, aku berbahagia. Kepada Asyer, Yakub pun mempunyai satu harapan besar. Kiranya ia nanti akan menjadi orang-orang kepercayaan yang dapat menyediakan santapan bagi raja. Dan Musa pun punya harapan kepada Asyer. Kiranya ia juga dapat mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Tanda kesiapan untuk melayani, berkorban bagi orang lain, dan menjaga orang lain, termasuk saudara-saudaranya. Melihat keadaan mereka. Kalau mereka perlu ditolong, kita tolong. Apalagi dalam hal rohani. Kalau ada yang kurang maju kerohaniannya, kita perlu buat mereka maju. Jangan kemudian kita merasa bahwa hanya saya yang dipakai Tuhan. Kita harus membuat orang lain maju. Maka itulah sebenarnya bentuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal lain yang sebenarnya dapat membuat kita berbahagia kecuali ketiga hal ini. Hidup dicintai, hidup ingin melayani orang lain, dan hidup juga ingin menjaga kedewasaan, kematangan, dan kemapanan rohani orang-orang lain atau rekan-rekan seiman kita. Mungkin saudara banyak mendambakan kebahagiaan dari segi harta dan angka-angka. Saya katakan itu tidak ada salahnya. Tapi itu mempunyai bahaya. Itu dapat saja mengantar kita kepada dosa. Seperti yang saya katakan tadi, Paulus sampai memberikan satu teguran, satu nasihat kepada Timotius
untuk berhati-hati berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Jangan sampai ketika kita sudah merasa, bukan merasa bahkan ketika kita sudah dilihat orang, kita betul-betul orang yang mapan, orang yang mewah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita menjadi orang yang merana, maka sesungguhnya hidupmu tidak mempunyai arti apa-apa. Kebahagiaanmu bukan karena hartamu, tapi kebahagiaanmu karena hidupmu dapat dicintai oleh orang lain, dapat berguna bagi orang lain. Maka tetaplah semangat Bapak Ibu Saudara, sambil kita juga membuat hidup kita benar di hadapan Tuhan, menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita menambahkan kepada hidup kita apa yang juga berkenan kepada Tuhan, supaya orang lain pun yang kita bantu memperoleh kehidupan benarnya di hadapan Tuhan. Tetaplah semangat saudara, kuatkan hatimu dan tetap percaya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan nyanyi satu pujian yang berkata, "Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu." Kita nyanyikan lagu ini sebagai satu doa harapan juga bahwa Allah kita dapat memberikan kita apa yang menjadi kerinduan bagi kebahagiaan kita. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan keagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
bersuka karenamu. Bapak Ibu Saudara, sesuai lagu ini juga, kalau kita ingin hidup kita bersuka, berbahagia, bahkan menjadi manis di hadapan Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan. Dicintai oleh orang lain, layanilah orang lain, dan jagalah juga kemajuan rohani orang lain, maka kita akan menjadi hidup berbahagia. Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di sini karena kami adalah orang-orang yang berbahagia. Sekalipun mungkin kami tidak berharta banyak, sekalipun mungkin kami tidak mempunyai harta benda yang bernilai tinggi, tapi kalau hidup kami punya kelimpahan untuk memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, bahkan mau melayani juga orang lain, menjaga kemajuan rohani juga orang lain, maka Tuhan kiranya layak menganugerahkan kami kebahagiaan. Kami menerima berkat-berkat Tuhan, mungkin bisa lebih banyak dari yang orang lain berikan, hanya sebatas materi. Kekayaan hati ini tidak ternilai harganya Tuhan. Dan biarlah Engkau membekali umat-Mu dengan firman Tuhan ini untuk meneguhkan mereka, mendorong mereka yang mendengar firman Tuhan ini, mendorong mereka agar kami melimpahi hidup kami dengan keinginan-keinginan yang mulia ini, mencintai orang lain, mencintai saudara-saudara kami, supaya mereka mencintai kami. Lalu yang kedua, melayani mereka, karena Yesus pun mau melayani kami orang-orang berdosa, memberikan hidup-Mu bagi kami. Dan kami akhirnya juga terdorong untuk memperhatikan kemajuan rohani mereka. Tuhan, kiranya kelengkapan dari kebahagiaan ini menjadi milik umat-Mu. Dan siapapun yang mendengar khotbah ini, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan menggerakkan hati mereka, menggerakkan hati kami semua, supaya hidup kami berbahagia. Dan betul-betul berbahagia. Kalaupun kami pada akhirnya juga dipercaya mendapatkan berkat yang banyak, itu pun hanyalah bonus saja dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan besertalah dengan umat-Mu, terutama jemaat GBDI Losufan, dalam hari-hari mereka tetap dalam keadaan harus menjaga jarak. Mungkin belum bebas beraktivitas, bahkan belum bebas untuk mencari rejeki. Tapi Tuhan tahu cara untuk menghidupi umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu cara memelihara orang-orang benar. Tuhan tahu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkatilah umat-Mu yang masih dapat bahkan mengembalikan milik Tuhan. Apa yang mereka buat, tentu itu menjadi satu bukti bahwa mereka percaya Tuhan masih memberkati mereka,
Mereka percaya betul bahwa dengan melakukan firman Tuhan dengan setia dan benar, hidup mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Maka berkatilah mereka yang masih bisa berbagi, yang masih bisa bahkan berbagi dengan sembako-sembako pun Tuhan berkati. Apa yang umat-Mu lakukan untuk orang lain, untuk Tuhan, berkati mereka. Dan tetaplah buat mereka memiliki kelimpahan-kelimpahan hati seperti ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Besertalah Engkau keluarga demi keluarga. Jagai kami semua. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Walaupun lebih banyak kami di rumah, Tuhan tetap jagai kami. Halaukan dari segala bahaya, celaka perbuatan jahat orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sehatkan kami. Buatlah kami selalu ada dalam keadaan baik. Dan terutama supaya hidup kami berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah kita menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya berkata, amin.